पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. शान्ति शान्ति शान्ति. Om Swastiastu. Om Awikenam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Nama Swaha. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan kami dalam Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini, tema yang akan kami bawakan adalah makna filosofi Siwa Ratri. Untuk menyampaikan tema tersebut, telah hadir di studio bersama kami salah seorang narasumber yang tidak asing bagi kita. Beliau adalah Bapak I. Nyoman Sumantra, SPD MSOS. Selamat sore Pak Nyoman, Swastiastu. Om Swastiastu, selamat sore. Iya, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada sore hari ini untuk membicarakan tentang Siwa Ratri nantinya. Dan pemirsa, di studio juga telah hadir bersama kami adik-adik Bajen di bawah pimpinan Santos dan kawan-kawan yang mana mereka adalah utusan dari Sri Batara Kaliaman Kuil. Halo, selamat sore Swastiastu. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Perlu kami sampaikan, Mimbar Agama Hindu ini terselenggara berkat kerjasama TVRI Sumut dan PHDI Kota Medan. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema. Siwa Ratri berasal dari bahasa Sangsekerta. Siwa adalah bagian daripada Dewa Trimurti. Trimurti adalah 3 manifestasi ide Sang Yang Widiwasa yang terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma bertugas mencipta, Wisnu bertugas memelihara, dan Siwa bertugas melebur. Ratri berarti malam. Malam identik dengan perbuatan yang tidak baik. Maka Siwa Ratri berarti peleburan hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Lantas, mengapa Dewa Siwa disimbolkan dengan sebuah lingga? Adakah cerita yang terkait dengan Siwa Ratri? Dan apakah makna dari Siwa Ratri di zaman Kali Yuga ini? Untuk mendengarkan jawaban ini pemirsa, tentunya langsung kita kepada narasumber kita, Bapak I. Nyoman Sumantra, SPD MSOS. Pak Nyoman, ini dalam waktu dekat ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan Siwa Ratri seperti itu. Nah, pada hari ini Pak Nyoman, mungkin tadi di opening, sedikit kami sudah menjelaskan tentang apa itu Siwa Ratri. Nah, mungkin Bapak bisa lebih menjelaskan lebih terperinci atau lebih mendetail. Silakan Bapak, apa itu Siwa Ratri? Silakan. Swastiastu, umat Hindu sedharma yang ada dimanapun juga, termasuk yang ada di rumah. Jadi kalau kita bicara tentang Siwa Ratri, di sini ada 2 kata tadi disampaikan oleh Ibu Citra, yaitu Siwa dan Ratri. Yang pertama kita lihat Siwa dulu. Kenapa dia Siwa Ratri, bukan Brahma, bukan Wisnu dia? Benar. Yang pertama kita harus ketahui dalam Hindu disebutkan bahwa Tuhan itu memanifestasi, artinya bahwa beliau melakukan sebuah kegiatan. Jadi alam ini diciptakan oleh Tuhan karena kasih beliau. Alam ini dipelihara oleh Tuhan karena kasih beliau. Alam ini juga ada bagian-bagian yang tidak baik. Umpamanya ada sesuatu kayak umpamanya ketidakbaikan itu diambil, dimurnikan kembali, bukan dihancurkan, dimurnikan kembali oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan menciptakan, dayanya itu disebut sebagai Brahma, dayanya, kekuatannya. Jadi ketika Tuhan memelihara, daya kekuatan itu disebut sebagai Wisnu. Ketika Tuhan memurnikan segala yang tidak baik, dayanya itu disebut sebagai Siwa. Nah, jadi Siwa ini adalah tugas beliau memurnikan apapun yang tidak baik, dimurnikan kembali untuk menjadi kepada hal yang lebih baik atau menjadi kepada asli sifatnya itu kebaikan itu sendiri. Maka dalam Hindu disebutkan bahwa sifat manusia ada 3, yaitu Satyam, Siwam, Sundaram. Jadi Satyam itu kebenaran.
Jadi kalau ada umpamanya manusia ciptaan Tuhan yang lewat dan lepas dari hakikatnya kebenaran, maka siwa akan mengembalikan lagi, memurnikan kembali supaya masuk ke satyam. Satyam siwam adalah kebajikan. Kalau ada manusia ciptaan Tuhan di mana tidak melakukan kebaikan dari kasih itu sendiri kepada setiap orang, melayani, membantu dan seterusnya, maka Tuhan mengajak memurnikan kembali, yuk lakukan kebajikan. Yang terakhir baru disebut sebagai sundaram. Sundaram adalah keindahan. Maka dimanapun manusia lupa dirinya bahwa dia adalah keindahan tersebut, maka siwa menampilkan dan mewujudkan, mengajarkan, yuk kembali ke jati dirimu. Maka siwa adalah bukan meleburkan atau menghancurkan, tapi siwa adalah daya daripada Tuhan, daya itu kekuatan untuk memurnikan kembali sifat manusia, yaitu satyam, siwam, sundaram. Jadi kalau kita lihat bahwa Tuhan itu dia memiliki manifestasi, contoh umpamanya saya sendiri. Kalau saya di rumah pakaian biasa, saya disebut sebagai bapak kan oleh anak-anak. Benar. Tapi ketika saya masuk ke sekolah dengan pakaian kepala sekolah, maka disebut kepala sekolah. Benar. Ketika saya ketemu teman saya lagi ngopi, namanya brother kan, bro gitu. Benar. Padahal satu orang dia. Tapi ketika dayanya melakukan kewajiban sebagai di rumah, ayah, papa. Ketika melakukan kegiatan di sekolah, kepala sekolah. Ketika sama teman, namanya kerabat, saudara. Artinya bahwa sama juga Tuhan. Ketika Tuhan melakukan menciptakan alam semesta disebut sebagai Brahma. Dayanya kan melihara disebut sebagai Wisnu. Ketika memurnikan kembali yang tidak baik menjadi murni kembali, itulah Siwa. Jadi tugas Siwa itu, daya beliau adalah bagaimana mengembalikan setiap insan, setiap entitas, setiap alam agar kembali pada realnya, kenyataan ketika diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Maka kemurnian itulah dilakukan oleh Siwa itu sendiri. Maka Siwa ini disebutkan memiliki kemampuan untuk memurnikan. Ya. Maka di Siwaratri malam, Siwa itu adalah kekuatan daya upaya memurnikan kembali. Ratri ada malamnya. Maka malam Ratri, Siwaratri adalah malam yang sangat disucikan, di mana Tuhan itu sedang bekerja. Kayak kita sedang tidur kan. Kita tidur. Di saat tidur itu apa yang dilakukan? Tubuh kita akan melakukan detoksifikasi untuk mengeluarkan racun-racun yang dalam tubuh kita, dan dikeluarkan di paginya lewat yang namanya urinate atau kita kencing, dan juga BAB, buang air besar. Di malam Siwaratri adalah di mana manusia, di mana Tuhan memurnikan, mengembalikan semua entitas kehidupan itu, sehingga ketika besoknya maka manusia akan mendapatkan kembali energi spiritualnya untuk menapaki jalan di mana dia harus tapaki. Itu Siwaratri dia. Luar biasa, Pak. Nah, ini berbicara tentang Dewa Siwa ya. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Dewa Siwa nggak terlepas dari lingga. Ya. Nah, saya ingin bertanya ini Pak, mengapa Dewa Siwa ini disimbolkan dengan sebuah lingga? Silakan. Oke. Lingga itu adalah wujud. Jadi kalau kita bayangkan Siwa, maka kita akan sulit membayangkan. Maka Siwa itu linggam, artinya bahwa dia adalah ananta, kekal, abadi, tidak berawal, tidak berakhir. Maka ketika Tuhan disebutkan ananta, tidak berawal, tidak berakhir, itulah linggam dia. Linggam itu ketika kita lihat ke atas, ke bawah itu dia bentuknya itu bulat dia. Benar, tidak berawal, tidak berakhir. Kalau kita lihat lingkaran, lingkaran mana awalnya, mana akhirnya. Semuanya jadi satu. Entitas itulah yang disimbolkan dalam bentuk linggam. Karena Tuhan itu dia tidak berawal, tidak berakhir, maka dia kekal dan abadi. Sesuatu tidak lahir, tidak mengalami kematian. Sesuatu yang kekal, dia pasti abadi. Dan Tuhan itu abadi, disimbolkanlah bentuk linggam. Gitu dia. Nah sekarang hal yang unik dalam Siwa, kalau kita lihat, bagaimana cara memurnikannya. Kenapa Siwa memurnikan? Kita yang pertama lihat. Dulu waktu, kalau kita cerita dari Purana, waktu lautan susu. Lautan susu itu namanya Kesira. Jadi Kesira itu lautan susu. Di lautan susu itu, para dewa dan para raksasa ingin mendapatkan yang namanya amerta, tirta amerta. Tirta amerta itu barang siapa yang bisa meminum tirta tersebut, maka hidupnya akan kekal abadi. Ini terdapat dalam Purana. Purana, Siwa Purana. Jadi ketika itulah dilakukan pengadukan. Pengadukan lautan, bayangkan lautan itu diaduk. Maka ketika lautan diaduk, sama halnya ketika kita minum teh, kan kita aduk kan? Benar. Ketika kita aduk, apa yang terjadi? Maka kotoran yang terapung itu akan terangkat dia. Ya. Sedangkan yang mengendap akan ada di bawah. Tugas kita sekarang adalah kita akan menghilangkan yang ada di atas, kita endap yang ada di bawah, maka kita bisa menikmati yang namanya nektarnya, yaitu teh itu sendiri kan? Sama juga ketika lautan kehidupan itu diaduk lautan kehidupan, maka muncullah beberapa yang tidak baik. Yang pertama adalah racun hala-hala. Maka pengadukan lautan itu adalah simbol
bahwa pengadukan pikiran kita. Kalau pikiran kita aduk terus pikiran kita, maka muncul dia. Yang pertama adalah pikiran yang nggak baik. Ini kok ini yang muncul ya? Nah, itu mulai dia terfilterkan. Yang tidak baik dia muncul, dan yang tidak baik juga mengenap, tapi pikiran yang baik itu ada di tengah-tengahnya. Maka lautan susu itulah pikiran kita. Jadi ketika kita mengaduk, apa alatnya untuk ngaduk? Kalau teh, kita ngaduk dengan sendok. Benar. Maka Siwa mengatakan untuk mengaduk pikiran kita supaya kemunian itu dapatkan, maka lantunkan nama suci Siwa Pancaksari mantra. Om Namah Shivaya. Kenapa Om Namah Shivaya? Karena mantra inilah yang dipakai mengaduk sehingga kotoran pikiran yang ada di atas dan mengenap itu bisa dihilangkan dan diketahui mana kotoran, mana yang layak diminum, mana tidak layak diminum. Itulah yang keampuhan daripada Siwa. Jadi ketika diaduk muncullah kotoran. Kotor itu racun. Ketika racun itu kita akan buang kan? Benar. Ketika dibuang maka ada harus yang membersihkan. Apapun yang dibuang harus ada yang membersihkan. Kayak kita, selesai kita makan, kita buang sampahnya. Benar, Maka sampah itu harus membersihkan. Siapa? Mereka. Tukang sampah kan? Mohon maaf, kita bilang tukang sampah. Padahal dia petugas kebersihan. Benar. Jadi Tuhan sama juga, pikiran kita yang nggak baik, pikiran kita nggak murni dibuang, maka beliau yang akan mengambil. Siwalah mengambil racun itu. Namanya racun hala-hala. Ketika racun itu diambil, maka Siwa mengambil semuanya, maka beliaulah menjadi yang namanya nilakanta. Biru dia punya leher. Kenapa? Supaya manusia itu bisa selamat. Itulah kemuliaan Tuhan. Dalam Siwa Datri, apapun yang tidak baik, kita mintakan dan berdoa. Tuhan, hari ini saya punya pikiran tidak baik. Hari ini saya punya kebiasaan yang tidak baik. Hari ini saya punya kecenderungan yang baik. Saya serahkan kepadamu Tuhan. Ketika tidak baik kita serahkan pada Tuhan, apa yang terjadi? Yang sisa adalah sesuatu yang baik. Maka berdoa kepada Tuhan, kepada Siwa. Serahkan tidak baik, kita masih sisa yang baik. Itulah yang disebut dengan nama Siwa Datri. Luar biasa sekali Pak. Dan ini masih banyak rentetan pertanyaan, tapi boleh. saya perhatikan adik-adik Bajen ingin mengkidungkan lagu suci agama. Oke. Pemirsa, marilah kita menyaksikan sebuah bhajan dengan judul Garuda Wahana. Selamat menyaksikan. Wajratunda Mahakaya Surya Koti Samarprabha Nirvignam Gurume Deva Sarvakarye Susarvadha. Shanti, Shanti, Shanti. Garuda Vahana Narayana. Garuda Vahana Narayana. Garuda Vahana Narayana. He Sesa Sayana Narayana. He Sesa Sayana Narayana. Garuda Vahana Narayana. Sri Lakshmi Ramana Narayana. Sri Lakshmi Ramana Narayana. Sri Lakshmi Ramana Narayana. Hari Om Narayana. Hari Om Narayana. Garuda Vahana Narayana.
శేషశయన నారాయణ గరుడ వాహన నారాయణ శ్రీలక్ష్మీ రమణ నారాయణ శ్రీలక్ష్మీ రమణ నారాయణ శ్రీలక్ష్మీ రమణ నారాయణ హరి ఓం నారాయణ హరి ఓం నారాయణ హరి ఓం నారాయణ గరుడ వాహన నారాయణ. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100 386. Nah, ini menunggu telepon masuk, Pak Nyoman. Kebetulan kita juga sudah memperhatikan tadi sebuah bajen ya, luar biasa. Nah, ini terkait kembali kepada Siwaratri, Pak Nyoman. Nah, pada saat pelaksanaan Siwaratri, nah apa sih yang semestinya kita lakukan? Kalau kita perhatikan ini ya, pada saat Siwaratri, kan banyak ini orang yang membawa susu. Bagaimana ini cara mempersembahkannya? Oke. Silakan Pak. Terima kasih. Umat sedharma dimanapun berada, yang pertama adalah tadi kita berbicara adalah ketika kita perayaan Siwaratri, kita mempersembahkan apa yang tidak baik dalam diri kita persembahkan, sehingga Siwa dengan dayanya akan memurnikan itu, sehingga apa yang kita dapatkan adalah sesuatu yang baik. Maka ketika kita datang adalah kita akan memberikan kepada Lord Siwa sesuatu yang tidak baik yang kita miliki, maka kita akan tetap memiliki yang baik. Nah, itu caranya. Terus dalam Siwaratri, hal yang pertama adalah ketika kita memuliakan Tuhan, maka hal yang membuat kita memuliakanlah karena kita cinta. Benar. Jadi bahasa sederhananya adalah bakti. Bakti itulah kita cinta kepada Tuhan. Dan dalam bentuk ini dayanya disebut sebagai Siwa. Cara yang pertama mengucapkan bakti itulah dengan menyanyikan namanya. Menyanyikan namanya dan melantunkan, mengkidungkan, memuliakan apapun itu. Jadi dalam bentuk menyanyikanlah itu disebut sebagai bhajan. Maka dalam Siwaratri, hal yang penting kita lakukan adalah melantunkan, menyanyikan, mengagungkan namanya. Kenapa menyanyikan, mengagungkan, memuliakan nama itu penting? Sama halnya bahwa Tuhan itu akan hadir ketika namanya itu dipanggil. Benar. Apapun itu. Maka ketika kita dalam malam Siwaratri, kita akan memanggil nama Siwa. Kenapa? Kita mengharapkan kekuatan beliau untuk memurnikan diri kita. Maka dalam malam Siwaratri, kita akan mulai untuk melantunkan, mengagungkan, memuliakan, dan mengkidungkan namanya. Sehingga beliau akan hadir. Ketika hadir, beliau akan mengambil semua keburukan kita, melenyapkannya, memurnikannya, dan kita akan memiliki semua kebaikan dalam diri kita. Karena kita adalah Satyam Siwam Sundaram. Itu yang paling penting. Jadi ketika dalam Siwaratri, kita akan melantunkan. Ketika melantunkan lagu-lagu pujian, lagu kidung-kidung suci Tuhan, maka kita akan tenggelam. Jadi umpamanya kalau kita nyanyikan lagu sesuai yang kita senangi kan, ketika kita nyanyi sepeda motor, kita akan tenggelam dalam lagu tersebut, kita lupa yang lainnya. Maka ketika kita nyanyikan nama Tuhan, kita tenggelam dalam lagu tersebut, kita akan lupa. Benar. Lupa untuk makan, lupa untuk tidur. Ketika kita tenggelam lupa akan makan, namanya puasa, upawasa. Ketika kita lupa makan dan minum, lupa makan dan minum namanya puasa. Ketika kita lupa tidur, namanya jagrata. Jadi jagra itu adalah lupa kita tidur. Kenapa? Karena tenggelam dalam lagu tersebut. Puasa adalah lupa kita makan minum karena kita tenggelam dalam melantunkan nama suci Tuhan tersebut. Itulah yang kita lakukan. Jadi ketika kita dalam Siwaratri, yang paling penting adalah memurnikan diri dengan melantunkan bhajan. Maka dalam Siwaratri namanya Akhanda Bhajan. Bhajan yang terus menerus untuk kita lantunkan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah mempersembahkan. Mempersembahkan apa? Mempersembahkan dalam Bhagavad Gita disebutkan hal yang disukai oleh Tuhan adalah puspam patram palam toyam. Kan gitu dia. Ada 4 hal yang senangnya Tuhan. Yang pertama adalah yang disenangi Tuhan adalah tirtam.
Tirtam itu apa? Air. Air itu apa? Air mata penyesalan. Itu yang Tuhan sukai. Ketika kita melakukan kesalahan dalam Siwaratri, kita berdoa, Lord Siwa, aku telah menyesal melakukan ini. Aku bertobat. Di sana dia namanya Tirtam. Tirtam yang paling penting adalah tirtam air mata penyesalan kita. Yang kedua adalah kita menyerahkan palam. Palam itu buah. Bukan buah yang kita beli di pajak. Bukan buah yang kita petik, bukan. Buah itulah buah dari karma perbuatan kita. Tuhan, hari ini saya hadir di TVRI menyampaikan kemuliaan-Mu. Nanti berbuah, ku persembahkan buah itu kepadamu Tuhan. Itu namanya palam. Patram itulah daun. Daun itu adalah tubuh kita. Tubuh inilah yang namanya organ ini yang diberikan Tuhan, itu kita persembahkan. Maka Tuhan mengatakan, ketika kau punya mata, lihat yang baik saja. Ketika punya telinga, dengarkan yang baik saja. Ketika punya mulut, katakan yang baik saja. Itulah persembahan patram yang terbaik. Jadi puspam adalah bunga. Bunga itu apa? Bunga ridaya. Bunga dari hati kita persembahkan. Kenapa? Karena bunga itu kalau kita di Hindu, apa yang kita persembahkan bunga? Bunga itu apa? Bunga yang ada di hati kita. Kenapa? Di hati kita hanya ada satu kursi. Kursi itu hanya boleh satu tempat duduknya. Itulah disebut sebagai Hirdayawasi. Itulah Tuhan. Jadi kalau umpamanya Bu Citra, nggak mungkin 2 orang duduk di sana. Benar. Jadi kalau ada Tuhan duduk di sini, maka yang namanya kegelapan, yang namanya tidak baik akan hilang. Kenapa? Di mana ada cahaya, di sana tidak ada gelap. Tapi kalau kita taruh setan di sini, iblis raksasa, maka Tuhan nggak bisa duduk di sini. Benar. Kenapa? Karena kegelapan ada, maka cahaya nggak bisa hadir di sini. Maka bunga adalah Hridayawasi, bunga hati kita. Itulah kita persembahkan. Maka dalam Mahasiwaratri, Siwaratri itu sendiri, maka bhajan adalah sebagai dasarnya. Puspam adalah sebagai bunganya hati kita. Patram adalah tubuh kita. Palam adalah buah dari tindakan kita. Toyam atau titam adalah air penyesalan dari mata kita. Itulah yang kita persembahkan. Maka saat itu dijadikan suatu persembahan, itulah kita akan melakukan yang namanya pemurnian kembali. Di saat itulah selesai kita melakukan Siwaratri, besoknya kita akan mengalami Dwijati. Apa Eka Jati? Dwijati apa itu? Kelahiran kedua kalinya. Kelahiran kedua kalinya bukan yang pertama lahir dari rahim ibu kita. Benar. Yang kedua lahir dari pemurnian daripada Dewa Siwa. Nah, terkait dengan pertanyaan kami tadi Pak, kan ini banyak ya, Bhakta pada saat di malam Siwaratri ini membawa susu. Nah, persembahan susu kepada Dewa Siwa ini Pak. Silakan. Jadi susu itu disenangi, Iya. digemari. Jadi kalau umpamanya kita lihat persembahan susu itu apa? Yang pertama, susu adalah putih dia. Benar. Susu putih itu memurnikan. Apapun yang putih itu memurnikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari Siwa, wahana beliau, kendaraan beliau adalah Nandini. Benar. Lembu. Lembu itu menghasilkan susu. Jadi yang ingin itu kan simbolis dia. Iya. Yang Siwa ingin dapatkan dan berikan kepada kita bahwa ketika engkau mempersembahkan susu, maka kau juga harus mengingat bagaimana pengorbanan ibumu di rumah. Bagaimana kita memberikan sebuah pengorbanan dan juga penghormatan kepada ibu yang telah memberikan susu kepada kita. Itu yang dimaksudkan. Dan juga paling penting adalah tidak hanya jadi kalau kita mempersembahkan susu di kuil, tetapi kalau kita di rumah tidak menghormati ibu, itu namanya tidak ada keserasian apa yang kita berikan dan apa yang kita lakukan. Maka simbolis-simbolis dalam Hindu itu sangat indah sekali. Kalau kita bisa masuki dan dalami dengan baik sekali. Tetapi apakah salah? Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena persembahan susu juga diterima oleh Tuhan. Tidak ada yang salah. Susu adalah sebagai media pemurnian. Kita sering sekali ketika dalam Siwaratri kita persembahkan susu supaya Dewa Siwa dimurnikan. Bukan Dewa Siwa dimurnikan. Kita harus memurnikan diri. Kenapa? Karena beliau adalah kemurnian itu sendiri. Untuk apa kita memberikan susu kepada kemurnian itu sendiri? Jadi kalau umpamanya kita persembahkan bunga, Tuhan, inilah bunga untukmu. Tuhan berkata, siapa yang tanam bunga itu? Oh Tuhan lah. Terus kenapa kau persembahkan bunga yang aku tanam? Tuhan, inilah buah untukmu. Tuhan berkata, siapa yang tanam buah itu? Kaulah Tuhan. Mengapa kau persembahkan buah kepadaku yang aku punya? Persembahkanlah sesuatu yang engkau miliki. Apa yang kau miliki? Ketidakmurnian kita. Itu yang kita persembahkan. Maka apa yang kita miliki, itu yang kita persembahkan sehingga kita akan memiliki kemurnian itu sendiri. Jangan mempersembahkan pada Tuhan sesuatu yang Tuhan miliki. Lucu jadinya. Benar. Jadi kalau umpamanya ada orang yang sudah kaya,
Kita persembahkan, ini uang 100.000 untukmu katanya. Aku udah punya uang, malah kau pinjam dariku, kenapa kau persembahkan? Kan gitu. Jadi persembahkan sesuatu yang kita miliki. Yang kita miliki tidak murnian, itu kita persembahkan sehingga kita miliki kemurnian itu sendiri. Terima kasih Pak, ini luar biasa sekali. Nah, berbicara tentang Siwaratri. Ya. Pada saat pelaksanaan Siwaratri, ada yang mengatakan kita mengawali pada pukul 18, diakhiri sampai dengan pukul 6 pagi. Ada yang mengatakan 18 ke 18 kembali. Yang sebenarnya menurut ajaran Hindu Pak, berapa lama kita melaksanakan Siwaratri tersebut? Silakan. Siwaratri itu ada ceritanya ya. Jadi kalau kita Siwaratri ada sebuah mitos, mitologinya, yaitu Lubdaka. Iya. Jadi cerita Lubdaka itu dalam beberapa versi Siwa Purana, juga di di beberapa kakawin di Bali juga dijelaskan. Lubdaka ini seorang pemburu. Yeah. Pemburu hunting, dia pemburu, hunter. Jadi satu saat ketika dia berburu tengah hutan, dia nggak tahu itu hari Siwaratri. Tidak tahu. Padahal beberapa nanti ke depannya kita akan rayakan Siwaratri, kita sudah tahu. Benar. Lubdaka nggak tahu bahwa itu malam Siwaratri. Jadi ketika malam Siwaratri, dia ingin sekali untuk mencari yang namanya bahan buruan, tapi nggak dapat. Dalam tanda kutip, naas nasib dia, nggak dapat apa-apa. Nggak bagus. Nggak bagus. Jadi hokinya nggak ada. Jadi satu saat ketika dia nggak dapat apa-apa, dia mau balik pulang, tapi udah malam. Daripada dia pulang malam nanti dia nggak dapat apa-apa, dia diterkam sama harimau sama singa, lebih baik dia menyelamatkan diri. Jadi waktu itu dia naiklah sebuah pohon. Okay. Nah, ketika naik sebuah pohon, dan dia tahu bahwa di bawah sana ada begitu banyak binatang yang sangat ganas. Kalau dia turun, dia akan mati dimakan. Maka dia tunggu di atas pohon supaya selamat. Just survive, untuk menyelamatkan diri. Supaya dia di atas pohon, kalau dia hilang kesadaran, dia bisa jatuh. Maka dia menjaga kesadarannya supaya nggak jatuh, kata kuncinya. Ketika menjaga kesadaran supaya nggak jatuh, kalau dia ngantuk, dia jatuh. Tidur jatuh. Jatuh. Ketika jatuh dimakan. Benar. Supaya dia tidak mati, maka dia jaga kesadarannya, melek dia. Ya, tidak sadar. tidur berarti. Maka dia supaya nggak sadar, dia lakukan aktivitas. Kalau tidak melakukan aktivitas, maka kita akan hilang kesadaran. Maka dia petiklah daun bilwa itu. Daun bilwa itu daun di mana dia ada 3 dia. Iya. 1, 2, 3. Itulah trisula. Jadi ketika dia petik supaya dia ada aktivitas, dia petik 1, dia petik 2. Ketika dia petik, dia naik lagi. Ketika naik, dia bawa botol minuman. Botol minum itu loncat dia, maka beberapa air itu jatuh. Nah, di bawahnya ada lingam. Jadi setiap petikan daun tersebut jatuh di lingam, setiap dia naik, air itu muncrat dan jatuhlah tetesan air di atas lingam. Dia lakukan itu sampai pagi hari. Jadi ketika dia lakukan dari malam sampai pagi hari, dia nggak tahu bahwa itu dia sedang melakukan pemujaan kepada lingam. Unconditionally. Jadi dia nggak sadar. Dan tidak menyebutkan nama suci Tidak Dewa menyebut Siwa. nama, tapi dia tidak ada keinginan apapun juga, dia hanya petik aja. Ya. Nah, itu sebuah cerita. Dan ketika dia dalam saatnya ketika dia meninggal, dia diselamatkan oleh Dewa Siwa. Nah, pertanyaan sekarang artinya apa? Cerita ini adalah cerita, tapi kita harus memaknai. Ingat, cerita kalau dimaknai dia akan mendapatkan nilai. Benar. Ya, jadi kalau kita lihat, si Lubdaka ini di diri kita. Lubdaka inilah kita manusia. Sedangkan hutan ini adalah dunia kita. Dunia ini banyak sekali yang namanya binatang yang akan menerkam kita kalau kita jatuh. Kata Benar. kuncinya jatuh. Maka kalau kita jatuh kesadaran kita, maka siap-siaplah kita akan diterkam oleh dunia ini. Hewan buas ya Pak? Buas sekali. Jadi kita akan diterkam. Maka untuk kita tidak jatuh kesadaran, ingat, Iya, kesadaran supaya nggak jatuh, kita lakukan aktivitas. Aktivitas yang supaya nggak jatuh kesadaran adalah pujalah Siwa. Dan itu paling penting ketika lakukan di Siwa Ratri atau malam Siwa. Nah, jadi apa yang dilakukan? Daripada kita petik bilwa, kita nggak tahu di mana bilwanya berada. Benar. Daripada kita masuk ke hutan di mana ada Iya. linggamnya. Jadi yang kita lakukanlah persembahkan daun, bunga, tirtam, dan juga mulut kita dengan melantunkan nama Tuhan. Itulah bhajan. Jadi di waktu malam Siwaratri, lakukan bhajan dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu bisa kita lakukan. Nah, pertanyaan kami tadi Pak, dari jam 6 sore sampai dengan ke jam 6 pagi. Iya. Lantas kita melantunkan nama-nama suci Dewa Siwa. Iya. Itu di kuil ya Pak? Di ya, kuil tentu. boleh. Ya. Nanti di pertengahan kita bisa melakukan abisekam. Abhisekam. Abisekam lingam boleh.
Abhisekam Lingam, dan juga kita bisa melakukan Abhisekam dengan susu boleh, dengan daun bilwa boleh, dengan air boleh, dengan bunga boleh gitu. Nah, mungkin untuk membicarakan Abhisekam setelah kita menyaksikan sebuah bhajan, Pak. Oke, thank you. Baik pemirsa, marilah kembali kita menyaksikan sebuah bhajan dengan judul Paleni Muruga. Selamat menyaksikan. Paleni muruga wel muruga. Paleni muruga wel muruga. Paleni muruga wel muruga. Paleni muruga wel muruga. Saranam saranam wel muruga. Sharanam sharanam wel muruga. Saranam saranam wel muruga. Sharanam saranam wel muruga. Ganapati sodara wel muruga. Ganapati sodara wel muruga. Ganapati sodara wel muruga. Ganapati sodara wel muruga. Kartikeya wel muruga. Kartikeya wel muruga. Kartikeya wel muruga. Kartikeya Subramanyam wel muruga. Subramanyam wel muruga. Hara 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 muruga hara hara hara. Hara 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 hara. Hara 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 muruga hara hara hara. Hara 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 hara. Hara 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 hara. Palani muruga wel muruga. Palani muruga wel muruga. Saranam saranam wel muruga. Sharanam sharanam wel muruga. Ganapati sodara wel muruga. Ganapati sodara wel muruga. Kartikeya wel muruga. Kartikeya wel muruga. Subramaniya wel muruga. Subramanyam wel muruga. Hara 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 muruga hara hara hara. Hara 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 hara. Hara 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 muruga hara hara hara. Hara 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 hara. Hara 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 hara. Palani muruga wel muruga. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi, 0811
6100386. Nah, ini kembali ya Pak, kita berbicara tentang Siwaratri. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan kepada kita bahwa pada dasarnya itu kan pemurnian ya yang dilakukan oleh Dewa Siwa. Ini maaf sekali Pak, di tengah-tengah masyarakat kita selalu berasumsi bahwa bila kita telah melaksanakan 1 malam Siwaratri, maka mereka kembali suci, habislah semua dosa. After that mereka buat lagi yang tidak baik. Bagaimana? Silakan Pak. Kalau kayak gitu, itu namanya kesadaran ya. Iya. Kesadaran. Jadi kalau umpamanya kita, ini kan usaha. Iya. Usaha memurnikan diri kembali, tidak segampang yang kita katakan sering umpamanya kayak cuci tangan, udah selesai gitu, bukan. Benar. Bukan. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan itu kan tandanya adalah ketika nurani kita itu berontak. Itu tanda kesalahan. Iya. Kalau kita melakukan sesuatu di mana nurani kita, hati kita mengatakan itu salah, maka kita sudah melakukan kesalahan, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan kesalahan itu dengan pikiran kita dan juga dengan tindakan kita, itu melakukan sebuah karma. Karma itu akan berpahala, namanya karma pahala, akan berbuah dia. Iya. Buah dari karma itu harus kita dapatkan. Pertanyaan sekarang, waktu malam Siwaratri, apa yang kita lakukan? Kita mulai untuk dalam bahasa kita di komputer, namanya reset kembali. Jadi Windows kita sudah banyak korupnya, sudah banyak virusnya. Iya. Kita reset kembali. Reset kembali artinya kita ingin sekali untuk mengembalikan bahwa kita mau kembali ke jalan yang baik gitu. Kembali ke jalan yang baik artinya bahwa bukan murni, kita langsung murni enggak. Tapi kita mau mengembalikan pikiran kita, pemahaman kita supaya ke jalan yang benar gitu. Sebenarnya ini kan salah sudah kita lakukan, kita mau yang benar. Nah, pertanyaan sekarang, banyak sering mengatakan untuk memudahkan, kalau umpamanya gini, saya tidak bisa menghilangkan sifat binatang dalam diri kita. Yang kita lakukan, kita bunuh binatang. Selesai ceritanya, bukan itu. Jadi kalau kita menghilangkan sifat binatang dengan membunuh binatang, itu beda kasusnya. Sifat binatang dalam diri kita, bunuh binatang di luar diri. Itu beda dia. Maka kita mengatakan, saya sudah bunuh binatang, sudah menghilangkan sifat binatang kita, itu namanya jaka sembung, nggak nyambung. Yang kedua, jadi ketika kita sudah murni dalam bahasa kita, maka kalau kita balik lagi besoknya melakukan dosa, mohon maaf, itu kayak kebo. Jadi kerbau itu, dia lihat sungai, dia akan masuk dia ke sungai. Segar dia kan, segar bersih dia ketika keluar dari sungai, lihat lumpur, masuk lumpur lagi. Itu namanya kesadarannya masih kesadaran rendah sekali. Jadi tugas kita apa? Tugas kita adalah merubah mindset kita. Ingat, merubah kesadaran kita, mindset kita bukan dengan segampang itu enggak. Tetapi ketika di malam Siwaratri kita melakukan usaha, maka akan dibantu dengan usaha yang lain oleh Tuhan. Artinya apa? Effort usaha kita akan semakin mendapatkan komitmen. Itu maksudnya. Bukan umpamanya sekarang kita lakukan, besoknya udah nggak berdosa, besok cicil lagi lah buat dosa, aman, itu enggak. Kenapa? Itu tidak ada garansi. Tugas kita adalah ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita akan dapatkan pahalanya. Tetapi dalam Mahasiswaratri, kita mencoba untuk mengembalikan riset diri kita. Untuk kita besoknya, untuk tetap di jalan yang benar. Kenapa? Karena ini sudah lewat kita. Jadi kalau sudah kompasnya, sudah lewat kompasnya, bukan lagi ke utara, kita balikkan lagi. Dan kita tetap jalan ke sini. Tapi kalau umpamanya lewat lagi, Siwaratri lagi, kita balikkan lagi. Gitu. Tugas kita adalah mengembalikan di mana ranah kita dan jalan kita sebenarnya. Di Siwaratri lah momentumnya. Gitu dia. Terima kasih Pak. Tapi pada pembahasan sebelumnya ya, kita ada membahas tentang Abhisegam tadi, yang agak sedikit kami cut tadi. Nah silakan Pak, mungkin berapa kali kita melaksanakan Abhisegam dan apa saja, silakan. Jadi Abhisegam itu kalau umpamanya kita mulai jam 6 sore. Itu. Jadi Abhisegam itu tepatnya di jam 12 malam dia. Jam 12. Yaitu di pergantian. Bukan berarti nanti 12 malam itu ya enggak, itu pergantian aja dari kita pagi dari satu hari itu menuju hari besok itu kan jam 12 dia. Tank itu. Jadi di sana kita Abhisegam. Abhisegam boleh menggunakan, kebanyakan kita menggunakan lingam. Lingam itu kita Abhisegam. Abhisegam artinya mempersembahkan susu, mempersembahkan bunga, apakah Patrang Puspam Palam Toyem kembali? Itu semua dipersembahkan ya. Jadi itu adalah sebagai simbolis dan pemurnian itu adalah dalam diri kita. Ketika kita melakukan persembahan, kita mengucapkan Pancaksari mantra Om Namah Shivaya,
Om Namah Shivaya. Ketika kita perlu untuk membersihkan diri, maka kita perlu media. Media linggam memusatkan pikiran kita. Ketika kita mengucapkan mantra adalah sarana kita untuk menyucikan diri kita. Menyucikan dirilah dalam bentuk abhisekam. Bukan berarti linggamnya kita sucikan dengan bentuk itu, bukan. Benar. Jadi kalau linggamnya kita sucikan, kita yang paling suci. Karena kita bisa menyucikan linggam. Tidak. Iya. Abhisekam adalah sarana untuk menyucikan diri kita. Itu dia, media dia. Nah, jadi dalam abhisekam itu apa yang kita dapatkan sekarang? Kan kita lihat sekarang pertanyaannya. Ada sebuah cerita yang ingin saya bagi kepada umat sedharma. Ini cerita indah sekali. Satu saat dalam malam perayaan Siwaratri, upacara linggam sangat besar sekali dilakukan abhisekam. Waktu itu di detik-detik terakhirnya itu ada di mana Parwati sama Siwa melihat bagaimana baktanya sedang melakukan puja. Abhisekam juga. Dan Parwati bertanya, Tuanku, yes, apakah mereka akan mengenalimu jika engkau bukan Siwa? Oh, nggak tahu. Kita coba aja, kita tes. Apakah mereka hanya sebatas ritual atau mereka akan spiritual? Bedakan. Ritual akan memunculkan spiritual. Ritual beda dengan spiritual. Benar. Ritual adalah cara kita makan, spiritual adalah selesai makan kenyang. Itu dia, ritual dan spiritual. Jadi ketika dia melakukan ritual abhisekam dan Siwaratri, spiritualnya apa? Di sanalah yang namanya Siwa Parwati mau mencari tahu siapakah bakta yang baik sebenarnya. Waktu itu teslah, Siwa Parwati turun menjadi seorang kakek nenek. Okay. Jadi turunlah mereka jadi seorang kakek nenek, turun di dekat kuil. Jadi ketika jalan mereka Siwa Parwati sebagai kakek nenek dekat dengan kuil, mereka minta sedekah. Mohon sedekah, berikan saya sedekah, saya nggak makan, berikan minum, saya lagi haus, tolong bantu kami, kakek nenek ini. Padahal mereka Siwa Parwati, semua orang di kuil, mohon maaf, semua orang di kuil mengabaikan. Sorry, jangan di sini, kami lagi abhisekam, jangan di sini. Mereka terus jalan, tolong bantu sampai beliau duduk di depan kuil. Ada satu bakta melihat kasihan sekali. Akhirnya dia carilah yang namanya kelapa. Oh, kelapa. Dia nggak ada air. Dia ada kelapa, dia cari kelapa. Habis itu dia buka kelapanya. Habis itu diberikanlah minuman pelan-pelan kepada kakek tersebut. Setelah air kelapa dikasih, dibelahnya kelapa tersebut. Habis itu diambil dagingnya, disuapilah nenek dan kakek tersebut. Selesai itu terjadi, kakek nenek tersebut merasa senang sekali. Mereka berubah menjadi Siwa Parwati. Dan si anak ini terkejut. Ini ya, sujudlah. Aku memberikan berkat kepadamu. Di saat itulah Siwa Parwati mengatakan apa? Ketika kita ritual, maka spiritual adalah kita bisa melakukan kebaikan kepada orang lain. Maka kebajikan penting ketika kita melihat orang lain kesusahan, kita bantu kesusahannya itu, kita hilangkan penderitaannya dengan apapun yang kita miliki. Itulah makna spiritual daripada Siwaratri. Ini luar biasa sekali, Pak. Boleh kita katakan bukan hanya melayani manusia, bukan hanya melayani Tuhan ya, tapi dengan cara melayani manusia pun berarti kita membuktikan bahwasannya kita berbakti kepada Tuhan Ya. seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya Tuhan itu dalam konsep Hindu itu bahwa Tuhan itu ada dalam setiap orang. Iya. Setiap orang itu adalah perwujudan Tuhan. Brahman Atman Aikya. Iya. Jadi kalau kita bisa melayani orang lain bersama, artinya kita sedang melayani Tuhan yang ada dalam diri mereka. Terima kasih Pak. Nah ini mungkin karena waktu kita tinggal sedikit lagi Pak. Kami minta kepada Bapak untuk dapat memberikan pesan mungkin sekaligus kesimpulan kepada pemirsa yang ada di rumah. Silahkan. Para umat Hindu sedharma yang dimanapun berada, dalam perayaan Siwaratri hal yang penting adalah bagaimana kita mengembalikan diri kita untuk bisa pada sifat diri kita yang sejati, yaitu Satyam, Shivam, Sundaram. Kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Dalam perayaan Mahasiwaratri nantinya, siapkan diri kita untuk tenggelam dalam merasa, dalam keindahan lagu-lagu rohani. Sehingga kita lupa untuk yang namanya makan, yang disebut dengan nama puasa. Lupa untuk tidur, yang disebut dengan jagra. Dan pada keindahan tersebut kita akan mengalami sebuah kemurnian. Karena Shiva adalah memurnikan dari sesuatu yang tidak baik menjadi kebaikan. Dan itulah kehidupan kita sendiri. Satyam, Shivam, Sundaram. Terima kasih Pak, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Studio TVRI. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat diterima oleh pemirsa dimanapun berada. Terima kasih Pak.
Pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat bagi kita semua. Dan kami, atas nama PHDI Kota Medan, beserta seluruh kerabat kerja TVRI, Sumut, mengajak, marilah sama-sama kita melaksanakan malam Siwaratri dengan penuh hikmat sehingga anugerah dari Dewa Siwa mendapatkan pada diri kita semua. Dari Studio TVRI, kami mohon undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.